Oke, shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada saat ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang beribadah pada saat ini semua mengasihi Tuhan, amin. Yang mengasihi Tuhan coba boleh lambaikan tangan sama-sama. Puji nama Tuhan, boleh yakinkan kiri kanan saudara, saya mengasihi Tuhan. Biar kita boleh sama-sama memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita pada saat ini, amin. Kita bawa setiap pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Pada saat ini kami bawa setiap korban syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, oh ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Oh Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ajar kami untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Oh dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
Makasih ya Yesus. Seperti di awal pernyataan kami Tuhan di ibadah ini, bahwa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu untuk memberikan selalu yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Oh, takkan pernah selain yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Amin Tuhan. Ini yang mengalir. Kami angkat suara kami angkat tangan kami, dan kami persembahkan. Jangan selain yang terbaik. Amin, amin. Tatamu Yesusku, korban syukurku. Sebagai persembahan, yang rindu memberikan yang terbaik, sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini ungkapan dari hati kami yang paling dalam Tuhan, bahwa kami rindu untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Sang Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang rindu memberikan yang terbaik, sama-sama kita nyatakan. Sama-sama kita nyatakan. Amin. Siap memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan kita, amin. Coba katakan lagi ke samping kiri kanan saudara, saya siap memberikan.
Sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita boleh masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersuka. Amin. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya ke. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yeah. Oh, oh. Mari nyanyikan sama-sama. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Lagi, siapa yang baik? Siapa yang baik? Sorak-sorak bagi Yesus atas kebaikannya. Di nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa berubah, atau kami bisa mengubah setiap kami yang tidak berkenan kepadamu menjadi berkenan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena upaya kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siapkan hati kami pada saat ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ubah hidup kami, ubah hati kami Tuhan. Bapa Kau setia,
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalammu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan. Yes, Jesus. Dan ku percaya Engkau milikku, Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku dengar ya Tuhan setiap kerinduan kami. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, nyatakan dengan lembut. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seputih hatimu,
Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami ingin belajar firman-Mu supaya hidup kami benar. Dan kami mohon Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan membacakan dari Ulangan pasal 6, ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ayat 2 di situ disebutkan begini. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu. Jadi kalau bicara engkau dan anak cucumu itu adalah bicara tentang keluarga. Oleh karena itu saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu kehendak Tuhan bagi keluarga kita. Apa kehendak Tuhan bagi keluarga kita? Tentu banyak sekali. Tuhan menghendaki keluarga kita bertobat, meninggalkan dosa sungguh-sungguh, meninggalkan hidup lama. Setelah itu Tuhan menghendaki keluarga kita taat pada firman-Nya. Tuhan juga menghendaki supaya kita beriman, mengandalkan Tuhan. Kita hidup dalam kasih. Tuhan juga menghendaki kita melayani. Kita hidup kudus, mengampuni, berdoa, berserah, hidup rukun, dan banyak lagi yang lain. Tetapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3. Di situ paling tidak ada 5 kehendak Tuhan bagi keluarga kita. Nah, kita akan perhatikan satu persatu, Saudara. Yang pertama ayat 1. Disebutkan demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Bapak Ibu dengar firman bagus, baca firman bagus, mempelajari firman juga sangat bagus. Apalagi mengerti firman itu yang Tuhan mau. Merenungkan juga hal yang sangat indah. Tetapi yang Tuhan mau melakukan. Jadi yang pertama, Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita dan keluarga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ini penting bagi kita. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu, ya istri harus tunduk. Makanya saya sering berpesan wanita yang tidak mampu tunduk sama laki-laki sebaiknya jangan nikah. Itu akan jadi troublemaker. Tetapi Tuhan adil, Tuhan juga berfirman, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Maka pria yang tidak mampu mengasihi wanita juga jangan nikah. Dia akan jadi troublemaker gitu. Nah, jadi ini kehendak Tuhan yang pertama, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman gitu. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada anak-anak supaya menghormati ayah dan ibunya, ya anak-anak jangan memberontak, jangan membantah. Saya bersyukur jadi anak tidak membantah sama orang tua, saya taat gitu. Sehingga saya dibentak saja tidak pernah. Karena kalau saya diberitahu saya nurut, saya bersyukur itu.
Dan saya bangga terhadap ayah saya, terhadap ibu saya. Saya tidak mengecilkan istri atau orang lain. Saya terus terang kalau makan, orang paling pintar masak itu ibu saya gitu. Dia bikin sambal saja enak, bikin sayur enak, semua masakannya enak gitu. Saya bersyukur itu. Ternyata memang firman Tuhan katakan anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya. Makanya saya pesan sama anak-anak, saya nggak mau dipanggil bokap atau nyokap. Ya. Saya orang Jawa ya dipanggil bapak itu. Istri saya dipanggil ibu. Karena saya berpikir kalau dipanggil bokap, nyokap itu kalau disingkat jadi bonyok gitu. Nah bonyok itu hancur. Ya. Nah anak-anak menghormati ayah dan ibu. Tapi Tuhan juga adil. Orang tua tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Ini perintah Tuhan. Jadi ini yang pertama yang perlu kita tahu Bapak Ibu. Kalau kita ingin tahu kehendak Tuhan yang macam-macam ya bagus gitu. Tetapi kita harus tahu kehendak Tuhan bagi keluarga kita itu apa sih. Ternyata yang pertama Tuhan menghendaki supaya kita suami istri, anak-anak, cucu kita, semua keluarga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ini yang pertama. Nah sekarang kita lihat kehendak Tuhan yang kedua. Ayat 2. Di situ disebutkan demikian. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Gitu. Jadi yang Tuhan kehendaki saudara, kita dan anak cucu kita takut akan Tuhan Allah. Gitu. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan Allah ini? Apakah Tuhan suka nakut-nakutin? Apakah Tuhan suka menghukum? Apakah Tuhan jahat? Tentu tidak. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu penghibur, penolong. Tuhan itu sangat baik. Gitu. Lalu kenapa orang percaya harus takut akan Tuhan? Suami, istri, anak-anak, sampai cucu-cucu takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar Alkitab ketika ada satu kata atau kalimat atau ayat yang kita tidak mengerti, kita tidak bisa hanya mereka-reka menurut akal budi kita sendiri. Makanya belajar firman itu ada ilmunya. Nah untuk mengerti ilmu itu salah satu ilmu untuk memahami firman Tuhan itu disebut hermeneutik. Dalam hermeneutik ketika orang membaca satu kata atau kalimat atau ayat nggak ngerti, itu harus dicari ayat lain. Istilahnya biarlah Alkitab menerjemahkan Alkitab sendiri. Biarlah ayat itu menerangkan ayat itu sendiri gitu. Nah kalau kita cari referensi dari ayat lain, misalnya dalam Amsal 8 ayat 13, di situ ada definisi tentang takut akan Tuhan yang Tuhan mau bagi kita, suami istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, takut akan Tuhan. Ternyata Amsal 8 ayat 13 itu takut akan Tuhan itu mengandung 5 unsur ya. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Jadi kalau kita disuruh Tuhan mentaati kehendaknya ya orang Kristen tidak boleh berbuat jahat. Makanya orang Kristen jangan ada yang jadi koruptor, memalukan itu. Jangan ada yang jadi maling, jadi penjahat. Karena Tuhan mau kita itu takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Lalu yang kedua, takut akan Tuhan itu membenci kesombongan. Sombong itu tinggi hati, Bapak Ibu. Tinggi itu tempatnya di atas gitu. Jadi kalau ada berkat Tuhan mengalir, kalau kita di atas ya berkatnya ngalirnya susah. Makanya Tuhan berfirman, Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati tetapi membenci orang yang tinggi hati gitu. Nah kemudian takut akan Tuhan juga membenci kecongkakan. Orang congkak itu saudaranya orang sombong. Kalau sombong itu tinggi hati, kalau congkak itu sudah tinggi hati, sudah sombong, sudah merasa benar sendiri. Yang lain salah gitu. Makanya kenapa ada orang yang merasa benar itu mengkafir-kafirkan orang lain. Itu sebenarnya orang congkak, itu orang sombong gitu. Nah kemudian takut akan Tuhan membenci tingkah laku yang jahat. Jadi orang percaya itu tingkah lakunya harus benar, tidak boleh jahat. Saya sering mengajar jemaat, jadi orang itu jangan suka utang-utang. Biasanya orang kalau utang-utang itu nangis-nangis, merayu-rayu, giliran bayar utang lupa. Kalau ditagih
dia lebih galak daripada anjing herder itu. Itu jahat. Saudara. Tuhan mau kita itu membenci kejahatan. Lalu takut akan Tuhan itu juga membenci mulut yang penuh tipu muslihat. Tipu muslihat itu orang yang suka dusta, suka bohong. Dengan kata lain, orang percaya itu harus jujur. Suami harus jujur, istri harus jujur, anak-anak harus jujur, keluarga harus jujur. Saya yakin orang jujur diberkati Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan yang kedua. Jadi Tuhan menghendaki keluarga kita menjadi pelaku firman. Tuhan menghendaki keluarga kita takut akan Tuhan. Sekarang kita lihat kehendak Tuhan yang ketiga. Masih ayat 2. Setelah dikatakan supaya seumur kita sampai anak cucu takut akan Tuhan, di situ dikatakan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Gitu. Jadi Tuhan menghendaki saudara kita satu keluarga itu berpegang pada perintah Tuhan. Nah, kalau orang berpegang pada perintah Tuhan, dia akan sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Makanya orang yang berpegang pada Tuhan tidak mungkin nyala-nyalain Tuhan. Nyala-nyalain gereja pun tidak, nyala-nyalain hamba Tuhan juga tidak, nyala-nyalain sesama pengerja gereja juga tidak. Karena apa? Karena dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini penting bagi kita. Kita harus berpegang pada ketetapan Tuhan, pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini pedoman orang percaya. Walaupun gereja punya pedoman, di atas pedoman gereja itu ada firman, pedoman mutlak. Kalau gereja itu punya pedoman sebagai alat supaya gereja berjalan dengan baik. Jadi pedoman gereja bukan hukum Taurat yang lebih tinggi dari firman, bukan. Pedoman kita adalah firman Tuhan. Nah, ini orang percaya begitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau keluarga kita menjadi pelaku firman, Tuhan mau keluarga kita takut akan Tuhan, Tuhan mau keluarga kita semua berpegang pada firman Tuhan, selalu berpedoman pada firman Tuhan. Nah, sekarang kehendak Tuhan yang keempat. Kita perhatikan di sini ayat 3 dikatakan begini. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Jadi intinya Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita suami istri, anak-anak, cucu, menantu, semuanya itu setia. Orang percaya itu harus setia. Setia dalam pekerjaan, setia dalam pelayanan, setia dalam keluarga, suami istri. Tidak ada cerita selingkuh. Orang selingkuh itu tidak setia. Tuhan mau kita setia. Jadi orang tidak bisa mengatakan aku setia sama Tuhan tapi tidak setia sama suami atau sama istri. Orang juga mengatakan kebohongan kalau dia katakan aku setia sama Tuhan tapi dia tidak setia terhadap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Tuhan itu memberi janji yang sangat indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita setia terhadap perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Saya dulu saudara, saya bukan orang Kristen, bertobat. Nah ternyata kenal Yesus luar biasa, saudara. Dahsyat gitu. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia, maka dia paling mengerti manusia. Kadang-kadang orang tua sendiri tidak mengerti, apalagi anak mengerti orang tua, tambah tidak. Tapi Tuhan mengerti kita. Nah sejak itu saudara saya kenal Tuhan, saya itu setia beribadah. Jadi kalau beribadah datangnya selalu pagi-pagi. Jadi sebelum ibadah mulai saya sudah datang. Pelayanan saya juga setia gitu. Hampir tidak pernah terlambat. Sehingga karena saya setia ke gereja, saya lama-lama dilihat oleh guru sekolah minggu. Wah ini anak muda ini setia waktu saya masih muda. Akhirnya saya diajak ngajar sekolah minggu gitu. Tapi karena saya setia terus saudara, akhirnya suatu saat ada KKR, saya diajak training untuk jadi konselor gitu. Karena saya setia, saya dengar pendeta khotbah saudara. Dan pendeta waktu itu katakan, siapakah yang mau
kuutus dan pergi untuk aku gitu. Nah akhirnya melalui proses yang panjang, di situ saya menjawab, ya Tuhan inilah aku, utuslah aku. Akhirnya di situ saya jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Dan saya belajar setia, akhirnya saya bisa sekolah S1, S2 sampai S3. Itu ajaib, saya tidak pernah berpikir itu. Sampai akhirnya saya dipercayai jadi rektor gitu. Nah sekarang saya nggak jadi rektor lagi, tapi saya masih jadi direktur program Pascasarjana di sekolah teologi. Itu karena saya belajar setia. Memang Tuhan mau kita setia gitu. Jadi kalau kita ingin dipercayai perkara-perkara besar, harus kita setia. Harus setia mulai dari perkara-perkara kecil. Jadi Tuhan menghendaki kita itu saudara menjadi pelaku firman, takut akan Tuhan, terus selalu berpegang pada perintahnya, lalu setia. Nah sekarang yang terakhir. Kalau kita perhatikan ayat 2 bagian akhir dan ayat 3, itu menarik sekali. Ternyata Tuhan punya kehendak yang indah bagi keluarga kita. Ayat 2 bagian akhir, di situ dikatakan, supaya lanjut umurmu, panjang umur. Maka dengarlah ya orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menghendaki agar keluarga kita itu diberkati. Berkatnya berupa panjang umur, tentu sehat. Kalau panjang umur sakit-sakitan ya susah ya. Panjang umur sehat. Lalu baiklah keadaanmu, kesehatannya baik, keluarganya baik, ekonominya baik, imannya baik, pelayanannya baik. Itu yang Tuhan mau. Di situ lalu dilanjutkan dalam ayat yang ketiga itu, supaya kamu menjadi sangat banyak, punya keturunan, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya pernah ke Holy Land Bapak Ibu, dan memang di sana berlimpah-limpah susu dan madu. Itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Tuhan itu sudah menghendaki keluarga kita itu diberkati. Tetapi Bapak Ibu kalau kita lihat mulai dari awal, apa kehendak Tuhan bagi keluarga kita? Ternyata menurut Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 3, ya, Tuhan menghendaki supaya keluarga kita itu menjadi pelaku firman. Lalu takut akan Tuhan, berpegang pada ketetapannya, setia, diberkati. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita perhatikan kehendak Tuhan yang ada 5 menurut Ulangan 6 ayat 1 sampai 3, ternyata berkat itu menduduki ranking yang kelima. Padahal kalau kita jujur, banyak orang yang berkat itu nomor 1. Kenapa berkat ditaruh nomor 5? Karena kalau kita diberkati tanpa menjadi pelaku firman, kita diberkati terus kita gak setia, kita diberkati kita tidak takut Tuhan, berkat itu akan jadi bumerang bagi kita. Cuma problemnya, banyak orang berpikir berkat itu hanya kesehatan, hanya materi, karir yang bagus dan seterusnya. Padahal ada berkat yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, oleh siapapun. Yaitu berkat yang kekal ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan. Karena kita percaya pada Yesus adalah Tuhan, Dia juru selamat manusia, dosa kita diampuni, nama kita tercatat di surga, maka kita mempunyai berkat yang kekal di surga. Oleh karena itu saya rindu Bapak Ibu, kita bukan hanya menjadi pelaku firman yang setia, bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi kita harus menerima berkat Tuhan yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ingin bertanya pada saudara, apakah saudara jadi orang Kristen benar-benar sudah terima Yesus berkat yang kekal itu? Atau saudara semua yang mendengar YouTube ini, apakah saudara sudah percaya bahwa Yesus Tuhan? Saya yakin kalau saudara percaya saudara dapat anugerah Tuhan dan Yesus itu juru selamat, maka saudara akan diselamatkan hidup kekal di surga. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, juga berkati semua orang yang melihat tayangan dari konten ini. Tuhan berkati,
berkat yang kekal. Kami semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, sahabat LTVC. Hari ini kami dari tempat ini menyapa sahabat LTVC dan kami sangat bersuka cita dan dengan hati yang gembira kami bisa merasakan sahabat LTVC senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sahabat LTVC, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita telah mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas juga dicatat bahwasanya ada 2 murid Yesus yang berjalan ke Emmaus itu pada saat berbicara dengan Tuhan Yesus tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus memecahkan roti, mata rohani mereka terbuka. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, makna daripada apa yang baru disampaikan ini sangat berarti bagi kita orang-orang percaya. Ternyata perjamuan kudus ini memiliki peranan yang penting untuk membuka mata rohani kita, bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, bisa berbicara dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Baik sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita ambil waktu sejenak untuk hening, kita membebaskan beban-beban dalam hati dan pikiran kita sehingga kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat LTVC, kita ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia, negara kami yang tercinta. Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri. Kemudian Kau memberkati semua anggota DPR, DPRD, semua kepala daerah di seluruh Indonesia Tuhan. Dalam 2 tahun ke depan, kepala daerah di seluruh Indonesia akan dijabat oleh pejabat sementara. Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri untuk bisa menentukan kepala daerah yang handal, yang mampu memimpin sampai masa waktunya untuk diadakan pemilihan kepala daerah. Tuhan, terima kasih Kau berikan hikmat kepada semua pejabat yang terlibat untuk menentukan pejabat sementara kepala daerah, agar mendapatkan sosok-sosok yang luar biasa, yang takut akan Tuhan untuk memimpin menjadi kepala daerah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sahabat LTVC dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa semua sahabat LTVC yang terikat, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang terbelenggu dibebaskan oleh Tuhan, yang sakit dengan segala macam sakit apapun Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bilur-bilur Yesus semua sahabat LTVC telah sembuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan di sahabat LTVC Tuhan. Kami doa kiranya berkat-Mu berlimpah kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam semua pelayanan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC, saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.